Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan ceritakan bagaimana Imam Ibnu Qayyim memberikan gambaran sikap seorang mukmin terhadap harta. Ini baru proses mencarinya, mereka sudah haram. Proses membelanjakannya juga ke tempat yang sia-sia. Masya Allah. Ya. Makanya Rasul mengatakan nikmal malus soleh fi yadi abdin soleh. Harta yang paling bagus itu kalau berada di tangan orang soleh, pasti akan sangat banyak sekali manfaatnya. Jangan nyinyir sama orang muslim yang kaya raya ya Pak. Ya, karena pernah dulu ada ulama yang dia kaya raya, emas batangannya dijejer di ruang tamu, gitu ya. Itu akhirnya kalau tidak salah Imam Syafi'i berkunjung ke rumah guru tadi. Guru beliau kaya raya sekali. Akhirnya beliau bertanya, buat apa sih begini-begini dan mau punya harta banyak sekali? Jawaban dia, ya sudah ya kalau begitu ini emas batangan saya kasihkan sama orang kafir semua aja ya. Ya jangan. Nah ya sudah. Ini harta ini akan bermanfaat bagi orang beriman. Di tangan orang beriman dia akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, kalau harta ini jatuh ke tangan orang kafir, itu nanti hanya bisa menjadi apa? Kendaraan setan, menjadi rumah setan. Karena apa? Orientasi mereka hanya pamer, bangga dan ya untuk wah-wahan. Ya, baik, itu kendaraan. Yang kedua rumah kata Rasul, buyutus syayatin. Ya, kalau tafsirnya adalah rumah, karena di sini di antara tafsir hadis ini maksudnya apa? Villa-villa megah, mewah yang dikosongkan pemiliknya. Pemiliknya di kota, ya Pak, punya villa di Tawangmangu misalnya. Berkunjungnya setahun sekali. Harga villanya sekian puluh miliar. Yang nempati pembantunya, ya toh? Dia nggak pernah menikmatinya. Ini kerugian besar, ya. Ini rumah setan dalam arti bukan sekedar rumah setan karena memang kamarnya kosong lalu dihuni sama setan gitu Pak ya. Tapi rumah setan dari sisi maknawi bahwa ini nggak pernah dipakai untuk hal-hal yang manfaat. Ya. Ada orang kok rumahnya jarak dari pintu gerbang sampai pintu rumahnya itu 3 satpam begitu kan. Ya. Ngapunten Bapak Ibu. Kan kalau nonton YouTube rumah-rumah orang kaya yang suka dikunjungi sama YouTuber-YouTuber itu loh Pak ya. Ya, kunjungan ke sana diceritakan ini buat ini buat ini buat ini. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau ada orang punya rumah kayak gitu ya, kira-kira siapa yang pernah berkunjung ke situ? Tetangganya bisa nggak? Ketok nggak pernah tetangganya gitu ya. Ya. Ini yang saya katakan rumahnya besar tapi sempit. Kenapa? Nggak ada yang bisa masuk. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Anaknya cuma 2, kamarnya ada 8, begitu ya. Satu kamar ukurannya sekian, kamar mandinya saja separuh masjid Pak. Ya, kamar mandinya bukan sekedar apa namanya untuk mandi, ada televisi layar 70 inchnya di depan toilet, gitu ya. Ini kita nggak habis pikir gimana mereka itu memaknai harta itu gimana gitu, ya. Dan maaf. Ada tipikal orang-orang kayak begitu kalau belanja berapa puluh juta, ratus juta nggak pernah nawar, beli kacang goreng sama simbol-simbol di pasar ngenyang gitu loh Pak. Ya salam, ini nggak bisa memaknai. Mending kalau nawarnya nawar yang ekstrim. Berapa Mbak? 10.000, 50.000 ya, gitu ya. Itu bagus kalau nawar gitu. Ya, tapi ini seringnya merasa eman-eman kalau dia memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu dari mati Allah ya, buyutus syayatin. Mudah-mudahan rumah kita tidak demikian. Nah, rumah itu juga ada 3 tadi. Ada rumah Allah, ada rumah manusia, ada rumah setan. Rumah Allah yang seperti apa? Dipakai ajang taklim, digunakan media silaturahmi, disengaja untuk menyambut tamu, menerima tamu, menginapkan tamu. Ya, disengaja untuk digunakan berbagai macam kegiatan-kegiatan keislaman. Ini rumah Allah namanya. Yang kedua rumah manusia, ya cuma dipakai buat makan, minum, tidur, kumpul bersama keluarga, selesai. Nggak ada internalisasi ngajari Islam di situ, ngajari di situ, nggak ada. Pokoknya mingkur nggo mangan turu. Ini seperti kandang manusia. Ya, saya menyebutnya kandang manusia untuk rumah yang di dalamnya tidak ada nilai-nilai pengetahuan. Rumah megah mewah seperti apapun kalau nggak ada perpustakaannya itu bukan rumah manusia Pak, itu kandang manusia. Ya, jangan pernah lihat kandang binatang yang paling mahal mesti nggak ada perpustakaannya. Ya, kenapa? Manusia itu bukan cuma perut,
manusia itu juga otak dengan hati. Kalau isi fasilitasnya hanya untuk kepentingan perut dan fisiknya, otaknya tidak diisi, hatinya tidak diisi, ini sekali lagi bukan rumah manusia, ya, tetapi kandang manusia. Yang ketiga, rumah setan, kata Rasulullah. Seperti apa rumah setan? Ya tadi, rumah yang hanya dipakai untuk kemewahan, hanya untuk pamer, hanya untuk menunjukkan sekedar punya-punyaan, begitu, ya. Dalam bahasa lain kadang-kadang saya begini Bapak Ibu, ini bukan sekedar omong kosong, tapi saya buktikan. Saya nggak butuh mobil, sing penting arep mangkat enek, gitu. Paham ya Pak? Coba tanamkan, saya nggak butuh mobil, sing penting arep mangkat enek. Serius Pak, ya. Mobil nggak perlu pakai nama kita, gitu. Sing penting iso mangkat, kan begitu, ya. Kita nggak perlu risau dengan hal-hal yang sifatnya kepemilikan di dunia ini, ya. Kepemilikan atas nama di dunia sekedar supaya tidak menimbulkan kedoliman, ya, tidak memakan harta orang, tidak menimbulkan persengketaan, bukan untuk pamer dan untuk bangga-banggaan. Islam mengakui hak kepemilikan. Silahkan Anda atas namakan rumah ini milik fulan, milik istri saya, milik saya, dan itu sekedar tidak menimbulkan persengketaan, tapi bukan untuk sekedar pengen punya-punyaan. Berapa lama kita hidup di dunia?